Halo, ketemu lagi bersama saya Adrian Eman Pratama. Kali ini saya akan membahas soal isu krusial, yaitu calon presiden 2024 mendatang. Kenapa saya bilang ini isu yang sangat krusial? Karena eh, Pilpres 2024 itu akan menjadi perpindahan kepemimpinan atau rejim, karena seperti kita ketahui 2024 itu Presiden Jokowi akan tidak bisa mencalonkan lagi. Itu pun kalau tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 7 itu terkait soal calon masa jabatan presiden. Kalau tidak ada polemik. Karena belakangan ini isu soal amandemen Undang-Undang Dasar itu, dan juga ada isu soal ada presiden 3 periode, kemudian ada isu untuk amandemen Undang-Undang Dasar itu, ini kan berkembang. Ada juga isu yang kemudian bahwa presiden akan menjabat sampai ditambah 2 tahun lagi, tahun 2027, karena alasan pandemi. Ya, kemarin-kemarin ada isu seperti itu. Nah, kemudian belakangan muncul relawan-relawan di tanah air. Ada beberapa relawan yang mendeklarasikan calon presiden, ya, seperti Ganjar Pranowo. Ada relawan Joman apa ya, Jokowi Mania, itu mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi suksesor kepemimpinan Pak Jokowi di tahun 2024 mendatang. Kemudian ada juga Pak Puan Maharani, yang kemudian ada Prabowo Subianto. Kemarin seperti misalnya ada deklarasi itu Prabowo Puan. Jadi ada juga deklarasi untuk dukung Anies Baswedan dan beberapa nama lagi yang muncul ke publik sampai saat ini, seperti ada Ketua Umum Golkar, kalau saya tidak salah Airlangga Hartarto, yang juga menteri Pak Jokowi sekarang ini. Ada Gatot Nurmantio, ada kemudian eh, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Jadi untuk Pilpres 2024 mendatang ini, stok kepemimpinan kita sangat banyak. Karena itu, meskipun Pilpres masih jauh, tapi relawan-relawan sudah mulai bermunculan untuk deklarasi. Ya, itu kan hak dan wajar saja hak setiap orang untuk menentukan sikap politiknya. Meskipun kalau kita melihat kondisi sekarang ini sepertinya tidak elok untuk membahas Pilpres dulu, karena kita sedang menghadapi pandemi. Tapi ya itulah politik, karena yang namanya politik itu kepentingan dan selalu akan dibahas dalam keadaan apapun, meskipun rakyat sedang mengalami penderitaan, kesusahan, tapi politik akan tetap dibahas. Karena itu saya tertarik juga untuk mengikuti ini. Nah, kalau kita bicara soal stok calon presiden 2024 mendatang itu, sebetulnya ada cukup banyak, seperti yang nama-nama yang saya sebutkan tadi. Ada juga eh, nama seperti deklarasi seperti Luhut Binsar Panjaitan LBP, yang Menko Marves Maritim dan Investasi. Juga ada nama-nama seperti Erick Thohir. Jadi ada cukup banyak calon presiden 2024 mendatang. Namun ada satu hal yang mungkin masyarakat Indonesia yang tidak banyak tahu, bahwa ini ada siasat buruk dari para politisi kita, khususnya oleh mereka yang sedang berkuasa dan juga parpol-parpol yang berkuasa di DPR. Nah, siasat apa itu? Itu yang disebut oleh presiden threshold, yakni 20% itu suara untuk bisa mencalonkan presiden. Nah, menurut saya inilah yang kemudian menjadi masalah serius dalam sistem pemilihan kita di tanah air, dan itu sangat terlihat jelas di seperti misalnya Pilpres 2014
lalu dan juga Pilpres 2019 di mana hanya 2 calon presiden yang bisa diajukan. Kenapa bisa begitu? Karena itu ulah oleh para elit-elit politisi negeri ini yang mendesain seperti itu. Sayangnya presiden threshold sendiri ini, PT 20% ini sudah beberapa kali atau berulang kali diajukan uji materi di MK. Sayangnya MK juga tidak bisa berkutik. Nah, itulah yang menjadi prihatin saya sebagai pemerhati demokrasi, karena saya orang yang sangat suka demokrasi. Jadi sangat disayangkan. Nah, hal inilah kemudian yang saya bilang sangat berpotensi besar untuk menghalau hak masyarakat atau hak juga calon presiden, seperti nama-nama ada Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma Maharani, dan lain-lain, ada Rizal Ramli, Gatot Nurmantio juga. Karena kenapa? Untuk partai politik sendiri ini yang sangat kendaraan, yang sangat sulit didapatkan. Karena dengan menetapkan 20% presiden threshold itu yang mendesain itu menginginkan hanya 2 calon saja. Karena kenapa? Parpol harus berkuasa, seperti misalnya ya yang hanya boleh mengajukan calon sendiri yakni Gerindra, PDIP. Kalau saya tidak salah, Golkar kayaknya harus berkoalisi kalau saya tidak salah. Kalau kita lihat suaranya di DPR. Nah, kalau posisi sekarang misalnya ini katakanlah kemudian Demokrat berkoalisi dengan PKS. Kalau saya tidak salah itu tidak cukup untuk mengajukan calon presiden. Nah, itu yang sangat saya sayangkan, karena untuk 2024 nanti ini calon-calon potensial ini, meskipun kita masih punya stok lama juga, stok pemimpin yang lama seperti Prabowo, tapi yang sangat bagus karena kita ada beberapa pilihan pemimpin-pemimpin yang generasi muda muncul seperti Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan tadi, dan itu terancam tidak bisa maju jika presiden threshold ini dipertahankan. Jadi sangat sayang sekali. Saya melihat juga teman-teman yang seperti pendukung Pak Jokowi yang menyukai public figure Pak Jokowi itu sangat bersemangat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Sayangnya ya, kalau kemudian seperti isu berkembang selama ini atau sampai hari ini itu, di mana PDIP ingin mengusung Puan Maharani sebagai calon presiden atau calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, otomatis Ganjar Pranowo harus keluar dari PDIP. Begitu juga dengan Anies Baswedan. Otomatis partai-partai harus berkoalisi. Ada Nasdem juga. Namun yang saya ketahui, yang menurut informasi yang saya baca, termasuk parpol besar yang termasuk mempertahankan presiden threshold ini, Nasdem dengan Golkar. Ya, itu sangat disayangkan sekali. Nah, padahal stok pemimpin kita sangat berlimpah, dan menurut saya inilah saatnya kontestasi politik yang sehat. Jadi memang itu aturan dan undang-undang. Sayangnya undang-undang itu yang selalu saya bilang, saya selalu katakan bahwa di negeri ini para politisi atau para pemimpin kita itu membuat aturan itu dan selalu menyelipkan kepentingan politiknya di dalam, termasuk ini yang disebut presiden threshold. Jadi apa gunanya kita kemudian disuruh, artinya dikatakanlah kita bebas memilih, tapi pilihan itu sudah ditentukan, seperti misalnya hanya 2 pilihan. Itu kan dibatasi. Jadi basa-basi aja itu demokrasi, pilihan bebas memilih, tapi kemudian dibatasi hanya 2 calon saja. Dan bisa dipastikan bahwa mereka hampir pasti pemenangnya diketahui, seperti waktu Pilpres 2019 kemarin. Karena kenapa para pendukung parpol-parpol khususnya PDIP mempertahankan ini?
presiden threshold ini karena mereka berharap terjadi rematch Prabowo Jokowi yang terjadi pada 2014 lalu. Karena 2014 saja waktu itu Jokowi menang lawan Prabowo, otomatis 2019 kemarin itu mereka berpikir peluangnya untuk menang lebih besar lagi karena incumbent. Dia bisa mengendalikan seluruh stakeholder seperti aparatur negara, meskipun itu secara tidak langsung, tapi itu bisa dikontrol dari atas. Nah, itulah keuntungan, salah satu keuntungan yang namanya incumbent. Nah, untuk Pilpres 2014 mohon maaf 2024 mendatang, kalau tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya soal perubahan masa jabatan presiden ini, itu tidak ada incumbent. Ya, tidak ada incumbent karena Pak Jokowi sendiri sudah habis masa periodenya. Tapi kalau presiden threshold ini dipertahankan, itu yang menjadi masalah. Jadi jangan salah, indeks demokrasi kita ini memang turun seperti yang pernah saya baca itu dari Freedom House, salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, itu mengatakan bahwa kita ini, Indonesia ini sekarang ini menganut indeks demokrasinya turun karena kita berada di fase setengah bebas. Ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang pendukung Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa faktanya kita sekarang ini bebas di media sosial, bebas mengatakan apa aja. Iya bebas, tapi ada titik-titik tertentu di mana hak kita itu dihalangi. Bahkan ada yang kemudian sedikit-sedikit dilaporkan karena menyampaikan pendapatnya, kemudian dilaporkan, itu yang sangat merusak citra demokrasi. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hal yang hal yang menurut saya hal penting dalam demokrasi kalau kita mau mempertahankan sistem demokrasi kita ini. Oleh karena itu, saya berharap karena berhubungan Pilpres juga masih jauh, saya berharap jika ada yang mengajukan judicial review, kembali mengajukan, karena ada beberapa tokoh yang sudah mengajukan judicial review ke MK, seperti termasuk Rizal Ramli, Refli Harun, kemudian ada Pak Rocky Gerung juga mengajukan judicial review ke MK terkait soal presiden threshold ini 20% ini. Saya berharap MK membatalkan ini sehingga untuk 2024 mendatang kita tidak hanya dihadapkan atau dihidangkan oleh hanya dua pasangan calon presiden saja. Karena mengingat seperti yang saya katakan bahwa berulang-ulang saya katakan bahwa stok kepemimpinan kita itu menjelang 2024 itu ada banyak. Ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat juga. Jadi cukup banyak, Airlangga Hartarto, Erick Thohir. Oleh karena itu, presiden threshold ini harus dihapus. Dan menurut saya ini yang banyak masyarakat tidak diketahui. Dan dampaknya ketika hanya dua calon presiden tadi itu, dampaknya itu sangat besar. Polarisasi di masyarakat itu sangat luar biasa karena kita hanya dua calon saja. Beda jika ada terjadi katakanlah misalnya 3 calon. Nah, memang seperti yang saya pernah mendengarkan paparan dari siapa ini, itu memang presiden threshold itu dimulai dari Pilpres 2004. Namun waktu itu dia masih mungkin sekitar kalau tidak salah 7% karena memakai pasal peralihan. Nah, kemudian juga di 2009. Nah, 2009 itu masih ada 3 calon kalau saya tidak salah waktu itu, ada SBY Budiono, kemudian Jokowi Wiranto, Jokowi Wiranto kalau tidak salah ya, Prabowo Mega, dan kemudian dimenangkan oleh SBY Budiono.
masuk Pilpres 2014 itu, di situ kemudian presiden threshold ini dinaikkan, dan ini sangat eh, merusak merusak demokrasi kita, karena kita seakan-akan kita, apa gunanya kita, orang mengatakan bahwa kita bebas berbicara, tapi di ujungnya, endingnya itu hak kita sebetulnya dibatasi. Inilah presiden threshold, rejim dungu. Jadi mohon maaf, saya harus meminjam kata-kata Pak Rocky Gerung karena kebetulan saya termasuk orang yang menyukai beliau. Jadi ini saya melihat, dan saya berharap ya, teman-teman atau abang-abang pendukung Pak Jokowi tidak marah dengan pernyataan saya ini. Karena ini kepentingan umum. Saya berharap mereka mampu melihat, karena kalau presiden seperti yang saya bilang tadi, kalau presiden threshold 20% ini dipertahankan, otomatis Pak Ganjar Pranowo juga terancam tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Karena apalagi dengar-dengar bahwa kalau kita melihat gerak-gerik PDIP melalui Ibu Megawati, sekjennya Hasto Kristianto belakangan ini, itu terlihat mereka ingin mendorong Puan Maharani. Karena itulah muncul relawan-relawan yang mendeklarasikan Puan Maharani calon presiden. Nah, fenomena-fenomena relawan ini itu memang tidak menyalahi prosedur, dan itu sah-sah saja hak semua orang untuk menentukan atau menyatakan pilihan politiknya. Nah, jadi 2024 nanti itu akan sangat seru jika presiden threshold ini dihapuskan. Saya berharap ini betul-betul PT 20% ini betul-betul dihapus supaya kontestasi kita benar-benar sehat. Dan kita diberikan ada banyak macam pilihan pemimpin, bukan hanya dua. Karena kalau hanya dua, kita memang seakan-akan seperti logikanya, misalnya begini, kita ini datang ke restoran makan, ya kan? Nah, di sana pilihan menunya banyak. Ini logika saya. Kemudian tapi yang ada, yang boleh dipesan hanya katakanlah dua. Padahal banyak pilihan menunya terlihat dari luar, dari spanduknya. Jadi itu yang saya maksud. Kita terlihat bebas, tapi sebetulnya dibatasi. Apa gunanya? Hal inilah yang pernah dikutip atau disampaikan oleh Freedom House melalui risetnya, bahwa Indonesia berada di fase setengah bebas. Dan terjadi di rejim Pak Jokowi ini. Karena mohon maaf, saya selalu mengkritik rejim Pak Jokowi ini, karena saya orang yang sangat suka melihat perkembangan hukum, perkembangan politik, demokrasi. Jadi itu yang saya selalu kritik. Dan sangat tajam kemudian persaingan di masyarakat. Saya sendiri banyak teman-teman yang kemudian mungkin tidak suka sama saya karena saya kerap mengkritik Presiden Jokowi, padahal saya mengkritik itu karena dia adalah seorang pejabat. Jadi selalu berulang-ulang saya katakan bahwa kenapa pejabat harus dikritik itu, karena dia memegang dia adalah pengambil kebijakan terkait hidup banyak orang. Beda kalau saya katakanlah melakukan kesalahan, yang saya rugikan bukan orang lain, mungkin saya pribadi dengan keluarga saya. Tapi kalau pemimpin melakukan kesalahan, yang dirugikan seluruh republik ini, kita semua, melalui kebijakan-kebijakan yang salah. Nah, itulah kenapa pemimpin itu harus dikritik. Dan jangan salah, pemimpin kita digaji pakai uang pajak rakyat, amanah oleh rakyat. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir bahwa begitu kita mengkritik seorang pemimpin, bisa kita
kemudian langsung divonis membenci pemimpin tersebut. Mohon maaf, saya kira tidak seperti itu. Jadi kita boleh berdiskusi, tetapi yang paling penting jangan sampai sedikit-sedikit lapor-melapor. Itu saja sahabat Bung Aib sekalian. Nanti kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.